Nah, jadi bedanya dengan asma, dia ini adalah eh, dia sama-sama radang di paru, namun ini dia itu bisa berkembang ya, makin parah dalam apa, seiring jalannya waktu gitu. Ya, penyakit ini menghalangi aliran udara dari paru-paru sama ya karena terhalang pembengkakan dan lendir atau dahak sehingga penderitanya sulit bernapas. Nah, namun penyebab utama PPOK itu adalah merokok ya dan juga bisa disebabkan oleh kelainan genetik alpha 1 antitrypsin defisiensi yang dapat menyebabkan PPOK. Nah, bagaimana terjadinya PPOK ya ini kurang lebih sama ya. Ini adalah normal ya, Dek ya. Ini eh, otot polos ya. Kemudian ini ada alveoli, ini normal ya. Karena apa? Karena di sini alirannya besar ya. Nah, kemudian ketika eh, terinduksi katakanlah oleh dengan asap rokok ya, dia dapat menyebabkan terjadinya inflamasi di sini ya. Menyebabkan terjadinya inflamasi ya sehingga dapat menyebabkan terjadinya penghambatan aliran udara di sini ya. Nah, ini ada kita bisa lihat ya, ini adalah gambar COPD dan emfisema. Ya, ini adalah gambar COPD ya, atau PPOK. Ya, ini adalah normal. Nah, kalau ini adalah PPOK. Ya, nah ini kita bisa lihat ya, di sini ada mukus, kemudian bengkak, kemudian juga terjadi kontraksi. Kalau emfisema itu ya sama juga deh, itu dia dapat menyebabkan apa ya, penghambatan aliran udara ya. Namun emfisema ini lebih kepada kerusakan pada alveolus ya sehingga udara ya seharusnya normalnya kayak gini ya. Kalau kita hirup oksigen masuk ya kemudian diberikan pembuluh darah ya kemudian pembuluh darah memberikan CO2, CO2 dibuang. Nah, kalau di sini ya disebabkan karena inflamasi yang disebabkan katakanlah dengan asap rokok, maka terjadi kerusakan di alveolus ini sehingga terjadi eh, penghambatan menukar oksigen dan CO2 sehingga bisa menyebabkan di sini udara itu terperangkap ya di sini. Udara menjadi terperangkap. Nah, ini adalah bagaimana terjadinya proses pembengkakan yang menyebabkan terjadinya PPOK. Ya, ini ya contohnya adalah asap rokok. Ya, asap rokok ya itu bisa mengaktifkan sel epitel yang ada di paru-paru. Sel epitel ini akan mengeluarkan sitokin yang kita sebut dengan TGF beta PGF. Kemudian dia akan mengaktifasi fibroblast. Fibroblast akan melepaskan CTGF. Ya, kemudian yang ini dapat menyebabkan fibrosis daripada saluran pernafasan ya. Jadi terbentuk jaringan ikat dia menjadi tidak elastis lagi deh ya. Tidak bisa membesar ya dengan mudah ya. Nah, ini yang disebabkan oleh asap rokok. Dan dia juga bisa ya kalau misalnya kita lihat kalau ini udah diaktifkan ya dia bisa menghasilkan CXCL9 ya nanti kemudian dia bisa mengaktifkan TC1 menghasilkan perforin ya perforin ini dapat menyebabkan terjadinya emfisema. Kemudian asap rokok ini juga bisa mengaktifkan makrofag. Makrofag bisa menghasilkan TNF alfa, 1 beta, interleukin 6 yang ini menyebabkan terjadinya inflamasi ya. Kemudian makrofag juga bisa menghasilkan senyawa-senyawa ini yang mana senyawa CXCL9 kemudian neutrophil elastase MMP9 ini dapat menyebabkan terjadinya isma dan juga dapat meningkatkan terjadinya sekresi mukus yang berlebihan ya sehingga menyebabkan terjadinya kesulitan untuk bernapas ya itu yang kita sebut dengan PPOK tadi. Nah ini sudah saya rasa ya sudah disampaikan juga di atas perbedaan asma dan COPD ya kalau misalnya asma itu lebih ke alergen ya yang berperanan itu kalau asma itu epithelial cell nih sama. Nah kalau misalnya yang COPD yang berperanan itu selnya lebih ke makrofag, sedangkan pada asma yang berperanan itu lebih ke mast cell.
ya. Nah, kemudian ini sama ya CD. Oke, ini juga sel T-nya tuh beda ya. Kalau yang COPD yang berperanan itu adalah sel T CD8. Kalau ini adalah CD4 ya. Dan kemudian di sini yang berperanan adalah neutrofil. Kalau di sini berperanan adalah eosinofil. Nah, ini adalah perbedaan asma dan COPD. Ya, kita bisa lihat ya kalau asma itu penyebabnya ya. Kalau kita lihat di sini adalah penyebab environment, ya lingkungan, ini adalah penyebab dari individu. Penyebab dari lingkungan, ya kalau asma itu disebabkan oleh alergen yang berasal dari eh, debu rumah, ya bisa juga dari tungau, kemudian plant components, ya seperti serbuk, serbuk sari, kemudian animal components, ya seperti bulu daripada hewan. Kalau COPD itu lebih penyebabnya itu adalah noxious particles and gases, yaitu partikel yang berbahaya dan juga gas-gas yang berbahaya seperti asap rokok, kemudian asap dari eh, bahan bakar yang dibakar, ya. Nah, namun dia ada kesamaan ya yang bisa menyebabkan baik asma dan COPD, yaitu polusi udara, kemudian occupational exposure ya. Jadi misalnya dia itu bekerja di perusahaan tambang, ya perusahaan tambang itu ya tentunya banyak debu-debu, nah itu bisa menyebabkan asma dan COPD. Dan juga bisa disebabkan oleh infeksi pernafasan, ya, kemudian poor nutrition, ya, kemudian karena rendahnya ekonomi, ya, tentunya rendah ekonomi mungkin dia kurang memiliki akses kepada makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi ini kan dapat meningkatkan performa tubuh kita ya karena akan eh, memudahkan tubuh kita untuk menghasilkan protein-protein yang berfungsi untuk memproteksi tubuh kita. Ya. Nah, asma juga bisa disebabkan oleh maternal smoking. Ibunya merokok, ya ini bisa menyebabkan anaknya juga kena asma. Obesitas, kemudian family history yang disebabkan oleh rinitis, eczema. COPD ini ya dia bisa disebabkan childhood lung disease ya, yaitu penyakit ya pada anak-anak daerah parunya. Bisa juga oleh gene polymorphism. Oke, nah ini adalah simptomnya ya. Kalau misalnya asma itu simptomnya itu batuk ya. Kalau COPD lebih apa dia banyak mukus ya, ya banyak mukusnya, banyak lendir ya. Namun ada kesamaan ya sama-sama sulit bernapas, kemudian dada terasa berat ya, kemudian wheezing ya, wheezing. Nah, ini adalah obatnya deh. Obatnya sama aja ya. Nanti kalian bisa baca lagi ini, kemudian lihat bagaimana mekanisme kerjanya. Nah, ini juga sama ya, Dek ya. Ini obatnya itu adalah PDA4 inhibitor ya. Tadi PDA4 inhibitor itu PDA berfungsi untuk menghambat degradasi daripada si AMP. Ya. Nah, ini juga sama ya, Dek ya. Nanti kalian lihat ya obatnya. Nah, ini contohnya PDA4 ya, dia substratnya si AMP ya. Nah, ini contohnya itu adalah Rolipram, silom, silomilas, roflumilas. Nah, ini tengok ya, COPD yang merupakan indikasi daripada obat PDA4 inhibitor. Efek samping PDA4 inhibitor yaitu nausea, ya, kan mual, ya kan, kemudian anoreksia, diare, kemudian weight loss, sleep disturbance, dan headache.
Nah, ini adalah bagaimana obat kortikosteroid bekerja dengan menghambat inflamasi yang disebabkan oleh asap rokok, ya. Nah, jadi kalau misalnya ada asap rokok, ya dia bisa menyebabkan induksi NF-kappa B, ya nuklear faktor kappa beta. Ini merupakan transcription factor yang dapat, kalau ini aktif, ya dia nanti akan menyebabkan transkripsi TNF alpha, interleukin 8, GM-CSF yang merupakan sitokin proinflamasi. Nah, kalau ada glukokortikoid ini, dia juga berperanan menghambat pembentukan eh, sitokin-sitokin ini, ya, dengan cara, ya, menurunkan, meningkatkan, sorry ya, meningkatkan deasetilasi, ya, meningkatkan histon deasetilasi, ya. Oke. Nah, ini bisa juga diberikan antibiotik, ya, jika memang terjadi infeksi pada saluran pernafasan. Bisa diberikan amoksisilin, doksisilin, klaritromisin, ya, bisa juga diberikan koamoksiklab. Nah, ini adalah pemberian, tunggu ya, ini merupakan manajemen daripada COPD, ya. Pertama, pemberian antibiotik, ya, ini indikasinya, ya, jika terjadi dyspnea, sputum pulum dan sputum purulens, ya. Oke, nah kita bisa berikan aminopenisilin dengan asam klapulanat, makrolida dan tetrasiklin. Durasi terapinya 5 sampai 7 hari. Kemudian bisa diberikan bronchodilators, kemudian glukokortikoid, ya, yaitu dengan pemberian prednison 40 mg per oral setiap hari sampai 5 sampai 7 hari. Nah, ini adalah bagaimana cara mengobati COPD, ya, banyak caranya, ya. Ya, tentunya mengobati yaitu dengan cara berhenti merokok, ya. Kemudian bisa dengan cara memberikan nikotin antagonis, ya. Jadi rokok, ya, ini dapat menyebabkan kita ketagihan. Salah satu menyebabkan ketagihan itu adalah nikotin, ya. Maka ini bisa dihambat. Kemudian vaksinasi. Ya, vaksinasi ini adalah vaksin untuk zat-zat yang dia nanti akan menetralisir zat-zat yang bersifat toksik, ya, daripada rokok ini. Kemudian bisa diberikan juga antioksidan, ya, karena asap rokok ini merupakan radikal bebas, ya. Kemudian bisa diberikan obat antiinflamasi, kemudian bisa juga diberikan antibiotik, ya. Di banyak, ya, approach untuk mengobati COPD. Oke, Dek. Saya rasa sudah, ya, terkait dengan asma dan COPD. Jika ada pertanyaan, silakan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut, ya, ke diabetes. Namun kita istirahat dulu, ya. Istirahat dulu. Mungkin saya rasa kita bisa istirahat 10 menit, ya. Nanti kita mulai lagi sekitar jam 9.55.